Hello, welcome ya to April Resolusi Tarot. Ini untuk Aries, sorry telat. Lewat banyak ya, tapi nggak apa-apa sih, masih ada 20 hari lagi ya Aries ya. Mudah-mudahan hal yang baik datang padamu. Energi bisa terbalik ya, terbalik ya. Energi bisa terbalik ya. Dan ini untuk Januari 2022 ya. Semoga hal yang baik datang ke Aries ya. Pengharapan yang baik juga ya. Oke. Oke Aries, kita mulai aja ya untuk readingnya. Aries Januari 2022. Wow, Tower. Memang harus terjadi mungkin ya. Aku pengen ngelang napas nih. Hal-hal terakhir terjadi yang istilahnya I'm numb to see this card Aries. Very numb. Oke, tapi kamu adalah Aries ya. One more card. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi deh. Tapi kalau yang keluar banyak ya kita bacakan juga. Wus, keluarnya 4. Oh. Yep, you can do it lah. Wow, Death. 7 of Wands. Get the Death. Bottomnya stuck. Wih, banyak pengeluaran ya. Wih. I'm sorry Aries. If I saw this card, Devil, Tower, and the Death. Wow, that's amazing. You got it. Ya, oke. Aries, gini aku mau bilang bahwa hal situasinya memang tidak sebagus yang dari tadi sih aku pikir Aries akan baik-baik aja ya. Tapi di sini mungkin ada suatu hal yang harus memang it's over, harus ada hal yang harus lepaskan ya, toxic people juga ya kan, atau toxic keadaan, atau juga perangai ya pada dirimu. Maaf ya, I'm not judging you in here, but that's in the card, explain that ya. Tapi di sini aku lihat mungkin situasinya tidak seburuk seperti apa kartu ya. Karena aku yakin juga ada magician. Jadi memang harus dilepaskan tuh. Kamu harus jalan tuh dari istilahnya hal-hal yang buruk yang terjadi pada kamu. Ya, atau hal-hal yang istilahnya menimpa kamu. Kan di sini aku lihat Tower, the Death, dan the bottom of the decknya you got a Devil. Jadi kalau aku bilang kenapa situasinya begini, ya karena ada hal-hal situasi yang memang tidak bisa dirubah dan itu harus dijalani. Oke, mungkin di sini aku lihat ada perpisahan juga karena ada Justice and Devil. Mungkin ada permainan kecurangan juga. Mungkin ada suatu hal yang istilahnya kamu berbuat sesuatu kepada pasanganmu ya. Tapi kalau tidak ada kejujuran, tidak ada hal yang istilahnya I'm gonna say it. Pokoknya kejujuran di atas segalanya ya Aries. Terkadang kita membuat suatu keputusan itu yang istilahnya kita tidak ingin menyakiti orang tersebut, tapi justru malah menyakiti orang tersebut, ya kan? Hingga orang itu kecewa, not trust you anymore, gitu, ya. Dan di sini juga aku lihat ada sebagian dari kalian mungkin bermain mata di luar sana, menyimpannya itu, dan akhirnya sekarang terbuka. Dan akhirnya sekarang ketahuan. Entah kamu atau pasanganmu. Aku bilang kan ini vice versa ya say. Gitu. Ya. Oke, yang single aku lihat apa yang kamu apa yang kamu lakukan sekarang ini istilahnya aku rasa sih ya aku nggak bilang kamu untuk tidak baik gitu ya mengganggu hubungan. Mungkin kamu tidak tahu ya. Mungkin kamu tidak tahu bahwa orang itu sudah memiliki seseorang ya. Atau juga ada di luar nalarku nih aku lihat, mohon maaf ya, mungkin ada yang kesandung masalah, mungkin you pregnant ya kan, tanpa tahu, maksudnya kamu ya pokoknya hal situasinya yang rumit sekali yang kamu jalani ya single ya gitu. Kebablasan kali kamu ya. It's only for fun, is okay lah. Tapi kalau kebablasan begini nggak baik lah ya. Di sini aku lihat kamu mungkin berhubungan, mungkin ada orang yang mendekati kamu, tapi istilahnya orang itu hanya ingin apa aku bilang ya, hanya untuk ingin bermain-main aja ya, karena dia sudah memiliki pasangan dan kamu terjebak dalam hal itu ya. Tapi aku rasakan nggak bisa begitu, gitu loh. Aku lihat di sini juga sisi dari dimana kamu merasakan bahwa itu memang salah ya. Mungkin yang mengejarmu itu orang yang sudah berpasangan, mungkin. Atau juga di sini bisa dibuktikan bahwa mungkin orang tersebut
membohongi kamu. Tapi untungnya di sini kamu single ya, kamu mengetahuinya gitu loh, dan kamu pergi dari situasi itu. Nah, itu bagus lah, karena untuk apa ya, bahkan kamu masuk dalam suatu hubungan terus orang itu istilahnya berbohong atau orang itu tidak memberikan komitmen yang pasti, buat apa ya kan? Dan kamu juga nggak ditembak-tembak dor. Ya Aries, dan menurut pasangan aku lihat di sini situasinya lagi runyam ya, karena ini di kartu ya. Tapi kalau yang lagi bahagia lebih baik stop aja, nggak usah ditonton ya. Di sini runyam, di sini ada suatu hal yang istilahnya aku lihat mungkin perselingkuhan juga ada, mungkin juga keputusan ingin berpisah juga ada, mungkin ada situasi yang benar-benar sudah di luar kendali kamu dan kamu ingin istilahnya dan is over itu, karena ada Tower. Dan kamu juga kaget mungkin dari suatu hal, ada kabar, berita, atau ada hal situasinya yang kamu sudah tahu tapi kamu tinggal tunggu-tunggu gitu. Atau juga kamu melihat situasi pasangan kamu, bagaimanakah, tapi kamu udah tahu dan kamu tahu bahwa itu nanti suatu saat dia akan berbicara, dan berbicaralah dia. Sebenarnya kamu tidak menyangka, tapi hal ini akhirnya terjadi. Aku nggak bilang kehancuran yang bagaimana, tapi di sini memang harus, aku nggak bilang kalian harus berpisah, tapi kan itu semua kembali kepada kalian, keputusan kalian, apapun yang kalian lakukan. Dan itu harus istilahnya dengan kepala dingin ya. Jangan membuat keputusan selagi marah. Enggak, jangan berjanji waktu selagi senang. Nah, itu berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Mungkin kamu ada tahu perselingkuhan pasanganmu ya, mungkin kamu juga ada tahu bahwa ada orang yang istilahnya kamu yang berselingkuh, nggak mungkin lah itu ya. Di sini ada Justice dan Devil. Kalau bisa ini diperbaiki ya, hal-hal situasi yang ingin meninggalkan, yang ingin pergi, yang hanya marah sesaat itu janganlah, itu hanya emosi sesaat. Pikirkan secara matang apa yang kamu jalani dengan dia selama ini. Mungkin juga di sini ada keributan keluarga ya. Ini di luar dari konteks yang berpasangan. Keributan keluarga, anak dengan mungkin ipar atau dengan ya mertua atau apa. Di sini ada konflik yang betul-betul menyerup boom seperti bom waktu. Ya. Dan kamu juga nggak menyangka mungkin pasanganmu tidak membantumu, tidak mensupportmu, atau pasanganmu, atau juga sebagian dari kalian yang ketahuan lah ya. Atau kamu yang mengetahuinya ya. Mudah-mudahan sih kamu aja mengetahuinya ya para Aries, bukan kamu ketahuan. Jadi kalau dipikir lagi Aries, hal ini sebenarnya tidak worth it lah untuk kalau kamu jalani, kalau memang dalam situasi yang sudah toxic begini. Dan ada juga mungkin teman yang di belakang itu istilahnya yang membuat rumor-rumor yang tak menyenangkan mengenai diri kamu ya kan. Kalau begini coba calm down dulu, berpikir sejenak apapun yang terjadi, karena ini kehancuran luar biasa aku lihat ya. Karena ada death ya, tapi aku yakin kamu hebat karena keputusan yang kamu ambil itu justru untuk kedepannya untuk lebih baik. Baik apa? Karena di sini the death. The death itu bukan hal yang istilahnya matian atau apa. Ya, aku nggak bicarakan kematian di sini, aku nggak mau. Ya, jadi kita berawal lagi, serasa dilahirkan kembali, ya kan? Kehidupan yang dimana mungkin yang kemarin harus kita buang, harus kita stop sampai di situ. Kita menjadi orang yang lebih berpikiran jernih lagi ya. Secara logika ya itu. Dari sini mengenai pekerjaan ya. Ada yang sebagian dari kalian mungkin resign keluar, mungkin ada sebagian dari kalian ekspektasinya terlalu tinggi dengan hal itu, mengharapkan hal tapi belum sampai saat ini belum ada ya. Dan kalian sudah bersabar, kalian terkadang sudah pusing, kalian terkadang sudah muak lah apalah ya. Kenapa sih begini, atau dalam pekerjaan begini-begini terus terulang lagi ya. Ya mungkin ini adalah perubahan yang bagus ya kalau aku bilang Januari kalau ada hal begini. Karena sesudah ada Tower pasti ada sesuatu hal yang baik di situ. Dan itu Tower itu adalah keteguran terkadang kalau bagiku ya. Atau juga ada Tower itu harus membuka mata kita dalam situasi mana ya yang kita harus meninggalkan hal itu gitu. Umpamakan kamu dalam situasi toksik yang temen nggak, maksudnya nggak pengertian, temen nggak ada understandingnya, temen yang nggak istilahnya yang temen yang tidak mengerti lah ya keadaan kamu bagaimana. Nah itu, atau juga temen yang menusuk kamu dari belakang gitu ya. Itu yang terlihat di sini Aries ya. Luar biasa ini goncangan Januari untuk kamu. Tapi biasanya after the dark you find the light ya. Itu the Hermit kadang. Tapi di sini juga kamu dalam dark ya itu. Tapi kalau memang ada seorang yang kehilangan anggota keluarganya,
turut berduka cita ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Oke, Aries, untuk masalah pekerjaan juga aku lihat banyak kerugian yang luar biasa di sini. Rugi segalanya, hancur segalanya, karena mungkin keputusan yang kamu ambil terlalu terburu-buru dan terlalu ambisiusnya dirimu bisa saja. Tapi kalau aku lihat juga lebih baik kamu cooling down aja ya, karena keadaan kamu Januari mungkin nantinya akan lebih ke low bottom lagi. Aku rasa lebih baik banyak berpikirlah, banyak menenangkan diri, banyak istilahnya merewind lagi apa yang kemarin terjadi, atau kamu bersyukuri aja karena ada situasi yang seperti ini, jadi kamu tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa dia, ya kan gitu. Terkadang dalam bisnis itu memang kalau kita mempercayai seseorang, justru istilahnya orang itu akan menikam kita katanya ya. Tak ada yang bisa dipercaya kecuali diri kita sendiri ya. Kalau bisnis usaha begitu ya. Tapi gini, bagaimanapun juga kamu bersyukurlah kamu memiliki hati yang baik, suka menolong ya kan, hati yang istilahnya hati yang terbuka lebar lah untuk semua orang ya kan. Dan kamu juga paling marahnya yang segitu, setelah itu ya udah gitu ya. Tapi Aries, satu pesanku, mudah-mudahan hal situasi yang ini di Februari nanti tidak terjadi lagi.